Intinya pokoknya laki-laki harus mau istri yang salah pun harus berbesar hati juga, harus berpositif thinking, menjaga rumah tangga. Intinya itu aja. Ya aku nggak setuju kalau cuma dipihakin ke laki-laki doang, lo aku padahal perempuan. Loh, ini maksudnya dari sudut harus jalan berdua. Oh iya, dari sudut dua-duanya. pandang gue sebagai laki-laki, istri itu nanti akan ikut kok kalau seandainya kita mengalah. Karena kita juga harus tahu pasangan kita. Kalau pasangan kita keras nih, kita harus lembut. Nanti dia akan ikut lembut. Jadi kita itu bukan ngasih, lu harus begini. Kita ngasih contoh. Oh iya, jadi kita ngikut. Contoh ya. Iya. Oke, kalau dia ngasih feedbacknya yang sama, kalau enggak, diajak ngomong pelan-pelan. Oke. Bukan kita nuntut kamu harus begini ya. Padahal yang namanya suami juga berhak. Lu sebagai istri harus tunduk sama suami, harus begini sama suami, hormat sama suami, ya kan? Karena dosa lo yang nanggung suami, gitu kan ya. Ya tapi nggak bisa, maksudnya nggak bisa yang lu harus gini. Ya kita dengan cara kita nunjukin sikap kita aja dia pasti akan ikut. Oke, wah luar biasa, jadi panutan banget nih Sadi, suami-suami panutan ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Teori aja. Prakteknya masih jauh ya? Tapi nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Iya belajar, semua itu belum ada yang sempurna, saling belajar. Karena ini gue pengalaman, jadinya ya gue cerita pengalaman gue aja. Berarti umurnya sekarang udah cukup tua ya? Pengalamannya banyak kan? Sekarang umur itu nggak usah jadi inilah. Nggak usah jadi patokan lah ya? Wajah aja. Oh wajah, yang penting wajahnya muda. Wajahnya muda. Kayak tahun 97 ya? 97. 97. Wajah sih. Karena nggak bisa kalau ada yang orang bilang nggak usah umur tuh nggak usah jadi patokan, yang penting sikap. Kalau gua enggak. Gua meskipun sikap gua childish atau apa, yang penting tetap muka kalau masih muda ya gua masih muda. Gitu. Mau umur 50 juga masih muda lah ya. Iya. Luar biasa eksekutif produsernya. Gitu. Oke, sekarang aku mau nanya, menurut kakak pribadi setelah nonton nih episode 1 sampai episode 5, apa sih pesan dan kesannya? Ini di luar sebagai eksekutif produser ya, sebagai orang lain aja, jadi biar nggak kesannya ngebelain nikah muda. Oh iya ini dong. Cara Iya. Oh, iya, oke, gimana tuh? Ya, gue netral aja sebagai penonton ya. Iya, Maksudnya buat nih. teman-teman di rumah kalau nonton web series Nikah Muda ini jangan jadi takut untuk menikah. Karena ya ceritanya itu konflik yang ada di dalam rumah tangga, apalagi pernikahan muda yang sebelumnya memang belum pernah berpacaran secara langsung, ya kan? Pacaran? Secara ketemu. Pacaran? Iya nggak sih? Lu kan ceritanya nggak gitu. Ada flashbacknya, ada flashbacknya. Itu lu ganti. Diganti kayak dia. Parah banget. Pacarannya nggak lama ya? Pacaran. Lama tapi lumayan, Iya. karena dari Ya, jadi buat teman-teman di rumah kalau udah nonton web seriesnya Nikah Muda, jadi jangan takut menikah untuk muda, karena kan udah ngantuk aku. Oke, cut Kiprol. Oke, jadi buat teman-teman di rumah kalau udah nonton web series Nikah Muda, jangan jadi takut nikah muda, ya kan? Karena di sini kan banyak cerita-ceritanya tentang konflik di dalam rumah tangga, pernikahan yang masih seumur jagung, pacaran mungkin belum terlalu lama, akhirnya memberanikan untuk menikah. Sebenarnya yang diambil itu adalah sisi positifnya aja. Jadi kita mempersiapkan diri, oh ini loh nanti ketika kita menikah itu pasti ada konfliknya seperti ini. Solusinya seperti apa sih, kayak gitu. Jadi jangan diambil negatifnya, wah karena pasti ada yang orang berpikir negatif, ternyata kalau nikah muda begini ya, gue nggak mau nikah muda deh, gue harus mateng dulu deh, nanti pacaran harus gue samain persepsi dulu, visi misinya seperti apa, biar nanti pas ketika menikah ya gak ada konflik seperti ini. Semuanya pasti akan ada konflik, nggak pernah menikah itu yang nggak ada konflik sedikit pun pasti ada. Ya ini jadi tontonan yang bisa untuk mempersiapkan nanti ketika menemukan konflik, jangan seperti ini solusinya gitu. Jadi kalian juga akan membayangkan, oh berarti solusi gue harus begini nih. Karena ini sebenarnya kalau dibilang fiktif, nggak fiktif. Ini real, ini true story. Banyak yang mengalami kejadian seperti ini. Gue pun juga, bahkan lebih, gue pun juga pernah ngalamin kayak begini. Ini nggak fiktif, ada memang di kehidupan nyata ada. Real, ya. Jangan takut. Termasuk yang lain jangan takut. Karena masih muda, kamu jangan takut. Enggak, aku nggak takut. Karena kamu di situ tuh ya apa ya,
Oh, mendalami peran kan? Mendalami peran banget. Jangan jadi nanti terus masuk ke dalam kehidupan sehari-hari jadi takut. Jadi kayak kebayang-bayang si karakter Rama itu jangan. Enggak, justru aku makin masuk ke adegan nih makin pengen nikah muda. Iya, jadi kalau aku malah nggak takut nikah muda sama sekali. Jadi makin aku mendalami perannya makin pengen nikah muda. Bagus. Nggak jadi ya elah, maksudnya ini cuman cerita yang kita peranin kan Kak. Iya. Dan orang juga cuman menonton, jadi harusnya tontonan itu jadi motivasi aja buat mereka, yang positifnya jadi motivasi gitu, bukan jadi suatu takut karena jadi ketakutan ya. Iya. Iya, benar. Ya kan?